Bapak ada BBM bernama Bobby Boss yang baru muncul dan ini diklaim lebih murah. Nanti kalau misalnya ini berhasil, kita lagi pelajari dulu ya. Kita pelajari dulu. Kita bikin pom bensin di depan. Pom bensin gini. Udah saya nanti kita mulai kerja sama Mas. Oh, salaman deh. Nggak usah pakai negara, lama prosesnya. Pribadi aja. Siap. Oke. Pemikiran seorang pemimpin ini tercermin dari Kang Deddy Mulyadi KDM. Pada video sebelumnya sudah dibahas bagaimana KDM sangat antusias dengan munculnya bahan bakar Bobby Boss. Kalau tidak salah singkatan dari bahan bakar original buatan Indonesia Bos. Jadi setelah KDM melihat bagaimana proses bahan bakarnya yang berupa jerami, kemudian outputnya yang juga setara dengan BBM Pertamina Oktan 98, dan juga sudah diuji cobakan pada mesin traktor juga bagus, maka KDM langsung deal membuat dalam tanda kutip pabrik BBM di Lembur Pakuan. Visi kerakyatan beliau jelas, visi kepemimpinan beliau jelas. Ini bosnya Bobby Boss. Nah kita sudah tanda tangan MOU. Mana MOU-nya? MOU-nya, oke. Minggu depan kita panen. Maka jeraminya akan segera dibuat produksi untuk bahan bakar nabati ya. Dan konsumsinya hanya untuk uji coba di lingkungan Lembur Pakuan dulu. Siap. Ya kan? Setelah sukses nanti ada langkah-langkah berikutnya. Minimal seluruh jajaran pemerintah Provinsi Jawa Barat ke depan menggunakan bahan bakar nabati sehingga APBD-nya efisien. APBD-nya efisien, subsidi negaranya terkurangi. Karena subsidi BBM sama tinggi. Dan ini dan kemudian alamnya terjaga. Kemudian petaninya sugih mukti. Kenapa? Karena nanti petani bukan hanya jual padi, nanti jual jerami. Aduh, gitu kan? Pokoknya jerami diolah, negara pun berkah. Bagaimana akhirnya BBM ini mampu menggerakkan perekonomian? Bagaimana logikanya? Masyarakat petani itu menjadi sejahtera bukan hanya karena menjual hasil pertanian, terutama mungkin dibeli oleh Kang Deddy, juga bisa menjual jerami hasil panennya itu. Jadi di samping menjual gabah, juga menjual jerami. Kemudian hasil limbah olahannya itu bisa menjadi pupuk. Mereka juga para petani bisa menjual pupuk. Masya Allah. Ini kan perputarannya luar biasa ini. Bermanfaat bagi seorang petani. Dengan sekali tanam, beberapa hasil dia peroleh. KDM hanya memfasilitasi. Jadi dengan besarnya volume BBM Bobby Boss ini, maka masyarakat juga semakin terbantu. Mudah-mudahan terlaksana. Amin. Tuh lihat tuh, ditolak si manusia silver, tapi diterima KDM, Gubernur Jawa Barat. Contoh nih, sosok pemimpin yang menghargai, menghormati karya anak bangsa, karya anak Jawa Barat. Lihat apa tuh, Deddy Mulyadi siap dukung pengembangan BBM baru Bobby Boss. Jangan pakai lembaga pemerintah, lama. Tapi pakai lembaga KDM aja, mudah, cepat, dan praktis. Tuh, lembaga pemerintah mah bukan sekedar lama, tapi dipersulit, dihalang-halangi dengan alasan AIU tuh. Apalagi nih kalau mafia-mafia besar tuh pada tahu dah, direcokin abis dah dari segala penjuru. Padahal nih ya, ketiga orang penemu Bobby Boss ini nih sempat ditawarin pindah ke warganegaraan Brazil tuh agar memproduksi Bobby Bossnya di Brazil. Tuh, di luar negeri mah begitu, didukung, dimodalin. Kalau di Konoha, lah boro-boro, yang ada dipersulit, dihalangin. Akhirnya nih, KDM nih bukan sekedar menghormati, menghargai, mendukung, tetapi KDM mengajak kerjasama secara pribadi ke pihak Bobby Boss itu untuk membuat pabriknya di daerah Lembur Pakuan, kediaman Gubernur Jawa Barat, dan akan diproduksi massal, diperjualbelikan di daerah sekitaran Lembur Pakuan. Coba itu, luar biasa kan? Bahkan nih BBM Bobby Boss ini sudah lulus uji Lemigas selama 10 tahun dan hasilnya pun RON-nya tuh 98, setara sekelas Pertamax Turbo dan 0 emisi, berarti ramah lingkungan, baik bagi lingkungan. Tuh coba itu,
luar biasa kan? Tapi tetap sih di mata si manusia silver dan mafia-mafia besar mah ini ancaman besar. Mereka panik, mereka takut tersaingi ini bisnis mereka, usaha mereka, karena dengan kehadiran Bobby Boss ini bisa mengancam gitu BBM yang sekarang lagi beredar di pasaran gitu. Bahkan nih Bobby Boss ini harganya katanya jauh banget dengan BBM yang sekarang beredar di pasaran. Tuh boleh juga nih, kayaknya gue juga pengen nyoba nih, daripada gue make si etanol yang ada motor gue berebet lagi ya. Mendingan Bobby Boss aja dulu nih, coba nih. Peace. Nemu dari Bobby Boss atau bahan bakar nabati yang saat ini lagi viral dikabarkan bakal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woi, kementerian yang terkait ya, saya bilang terkait. Kabar baik buat warga negara Republik Indonesia. BBM Bobby Boss dijual Rp4.000 per liter. Tapi diprotes oleh kementerian tersebut. Katanya harus ikuti aturan. Kalau tidak ikuti aturan, maka tinggal tanggung risikonya. Harusnya diapresiasi, harusnya didukung. Ada penemuan dari anak bangsa ini yang bahan bakunya di jerami. Kalau diolah dari jerami, otomatis ketahanan pangan kita akan melimpah. Karena Pak, masyarakat berbondong-bondong menanam padi. Karena apa, jeraminya akan dibikin bahan bakar baku BBM. Kenapa diprotes? Lol, aduh, dasar bahlul negeri ini. Terkait Bobby Boss, Bahlil menghindar guys saat ditanya sama wartawan. Tapi pas ditanya masalah BBM yang harus impor, dia gercep jawabnya. Waduh, bagaimana ini? Pas ditanya Bobby Boss, dia bilangnya, maaf saya ada rapat, katanya sambil ngacir. Lihat nih videonya. Nanti kalau misalnya ini berhasil Kita lagi pelajari dulu ya. Kita pelajari dulu ya. DP gimana Pak? Kok realisasinya baru masih 0 Pak? Itu aku ada rapat ya. Apa sih Bobby Boss itu? Bobby Boss adalah bahan bakar minyak ya, yang terbuat dari jerami padi guys. Jerami padi, padinya bisa jadi beras, jeraminya bisa jadi BBM. Bobby Boss diklaim memiliki oktan setara dengan Pertamax guys, 98 ya, dan hampir 0 emisi. Bayangkan ya, bayangkan tuh, bayangkan bagaimana ramah lingkungannya guys tuh ya, didengerin. Emisinya rendah, harganya bisa ekonomis, tapi kualitasnya tinggi. Dan kita mencoba untuk mencari bahan-bahan yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan akhirnya kita menemukan satu bahan ini, dan setelah kita riset cukup lama, alhamdulillah menghasilkan bahan bakar. Nah itu dia bagaimana menurut netizen semuanya. Apakah hal ini baik? Apakah Bobby Boss akan dijegal? Kita lihat nanti ya, untungnya ada kado yang mendukung di sana. Oke, kita gaskeun. Komen di kolom komentar. Penemu BBM Bobby Boss rencana bangun SPBU, ESDM ingatkan patuh aturan bisnis BBM. Bayangin, ternyata Indonesia sudah punya bahan bakar ciptaan anak bangsa sendiri yang klaimnya bisa bikin harga BBM jadi satu harga dari Sabang sampai Merauke. Tapi ada cerita penting di balik ambisi besar tersebut. Bahan bakar ini namanya Bobby Boss, dikembangkan oleh MX Santamrin. Mereka sedang menargetkan pembangunan jaringan SPBU Bobby Boss dan Boss Mini, pom bensin mini yang bisa masuk sampai ke pelosok-pelosok Indonesia. Konsepnya menarik, karena sejak awal Bobby Boss dirancang untuk jadi energi rakyat. Jadi keunggulannya adalah harganya terjangkau, ramah lingkungan, kualitas tinggi, dan punya emisi yang lebih rendah dibanding BBM fosil. Bahkan mereka punya mesin rancangan sendiri untuk mengekstrak bahan bakunya lewat 5 tahap biokimia. Ikhlas bilang mereka ingin masyarakat dari kota besar sampai pedalaman menikmati bahan bakar yang sama mutunya. Jadi bukan cuma ramah lingkungan, tapi distribusinya juga merata. Tapi ternyata agar Bobby Boss bisa resmi dijual secara nasional, ada proses panjang yang harus dilewati. Pemerintah melalui Kementerian ESDM mengapresiasi inovasinya, tapi juga menekankan bahwa setiap bahan bakar wajib menjalani pengujian dan sertifikasi resmi. Menurut Dirjen Migas Laode Sulaiman, uji bahan bakar itu tidak sebentar, minimal butuh 8 bulan, mencakup uji oksidasi, uji mesin, sampai evaluasi lanjutan. Setelah itu pun masih ada proses sertifikasi, jadi tidak otomatis langsung dianggap legal.
Jadi gitu, kalau menurut kalian Bobby Boss akan berhasil produksi nggak nih? Atau malah akan digagalkan? Ektanol Bahlil, saya terangkan ya sama kamu ya, ektanol itu ya. Walaupun kamu katakan ektanol itu 90% asli, tapi kalau sudah dicampur itu bukan bahan asli lagi, melainkan oplosan, campuran, dan itu bisa merugikan para pengguna, termasuk si pengguna motor, mobil. Itu merusak mesin. Suaranya mesin bisa menjadi kasar dan suara menjadi boros. Mesinnya cepat rusak. Kalau bahan sudah dioplas, segala jenis bahan apapun kalau sudah dioplas itu akan merugikan konsumen. Ya. Paham kamu? Ektanol. Jika kamu sudah korupsi, di otakmu pikiranmu mau korupsi, dicampur dengan tidak korupsi, apa mau? Pasti kamu mau, karena tujuanmu adalah duit. Pikiranmu ini nggak nyambung. Saya katakan di sini nggak nyambung. Kalau barang murni sudah dioplos, itu merugikan konsumen. Ya, paham kamu di sini ya? Jangan merusak tatanan barang original menjadi barang oplosan. Ini kamu mengajak orang niaga membeli barang murni, kamu suruh mencampurkan bahan-bahan ini, berarti kamu menyuruh orang. Ya. Lil Bahlil, ektanol lo otakmu ya. Tuh ya, oplosan itu.